Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Sabda Ilahi. Tentunya Bapak Ibu pasti rindu untuk mendengarkan suara Tuhan sebelum memulai aktivitas. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 137 ayat yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tema firman Tuhan hari ini berbicara tentang tabib yang ajaib. Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang pasti pernah terluka secara fisik. Mungkin ketika hendak memasak, tangannya tersayat oleh pisau. Atau mungkin melap piring kaca kemudian terjatuh sehingga kakinya terkena pecahan kaca. Atau bahkan saat kita mengemudi motor, kita menabrak lubang dan terjatuh sehingga terluka. Namun jika luka itu terjadi dan dibiarkan begitu saja, kemungkinan besar luka itu akan melebar dan membusuk. Maka setiap luka butuh proses untuk sembuh, bahkan terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa sembuh. Untuk itu, luka memang harus disembuhkan. Bapak Ibu, luka juga tidak hanya timbul secara fisik, namun dalam suatu hubungan, luka itu bisa terjadi kapan saja. Hubungan yang melukai suami, melukai istri, melukai anak, melukai kakak, melukai adik, atau bahkan melukai kekasih. Tanpa kita sadari, orang yang dikasihi yang terkadang membuat kita terluka dan sulit bagi kita untuk menyembuhkan luka itu. Kadangkala luka itu sudah mulai kering, namun kembali berdarah oleh karena luka kedua yang diberikan. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita bisa bebas dari luka itu? Lalu bagaimana cara Tuhan menyembuhkan luka itu? Patah hati yang dimaksudkan oleh pemazmur dalam hal ini ialah hancur, pecah. Perasaan yang sedang tidak baik-baik saja, tidak bahagia, sedih, duka. Inilah gambaran ungkapan isi hati bangsa Israel yang berada dalam pembuangan di Babel selama bertahun-tahun. Mereka kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak, dan kehilangan semua yang dikasihi. Artinya, mereka seperti menghadapi mimpi buruk, kenangan, dan keputusasaan. Namun, pemazmur mengatakan bahwa ada pribadi yang mampu menyembuhkan, yang artinya bukan hanya menyembuhkan, tapi mengembalikan seperti semula secara total dan sempurna. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan, apakah kita bisa bebas dari luka? Tentu bisa,
karena ada Tuhan yang peduli dan yang memperhatikan kehidupan umatnya. Ia berjanji bahwa akan menyembuhkan orang-orang yang terluka. Maka kita mengimani setiap luka, sebesar apapun luka yang sedang kita alami, Tuhan mampu menyembuhkannya. Lalu bagaimana cara Tuhan menyembuhkan luka itu? Dengan membalut luka-luka yang ada. Hanya Tuhan yang mampu melakukan hal demikian. Ada satu kisah nyata tentang seorang anak yang lahir dalam sebuah keluarga. Awalnya kehidupan berjalan dengan baik. Namun di umur 5 tahun, orang tua memutuskan untuk bercerai dan akhirnya anak ikut oleh ibunya dan tinggal di rumah neneknya. Di sana, si nenek punya seorang pekerja, dan saat suatu kali si pekerja itu pulang dari kerjaannya, akhirnya si anak ditarik masuk ke kamar dan dilecehkan. Namun si anak takut untuk memberitahukan hal itu kepada ibunya. Hari-harinya diisi dengan ketakutan dan trauma dengan laki-laki, dan bertumbuh menjadi wanita yang kasar dan suka marah-marah. Hingga akhirnya gadis itu beranjak dewasa berumur 17 tahun dan jatuh cinta kepada laki-laki sehingga menjalin suatu hubungan. Akan tetapi hubungan itu tidak berjalan dengan baik. Hal itu diketahui oleh ibunya, dan ketika ibunya mengetahui bahwa si anak sudah berpacaran, ia langsung memanggil anak itu, kemudian marah, memukulnya, menjambak rambutnya, menyeretnya. Sang ibu berpikir bahwa anaknya sudah melakukan hal yang aneh-aneh, namun anak itu terus membela dirinya dan mengatakan bahwa aku tidak melakukan apapun dengan laki-laki itu. Membuat si anak semakin terluka. Akan tetapi sang ibu terus saja marah. Akhirnya si anak membuka mulutnya dan jujur serta memberitahu ibunya bahwa ia pernah dilecehkan secara seksual. Mendengar hal itu, ibunya terkaget dan menangis histeris, meminta maaf kepada anaknya. Si anak pun setelah memberitahu hal itu, dia merasa lega bahwa racun dan luka tersebut akhirnya terungkap. Dan ibunya mendoakannya. Namun apakah di situ anak itu langsung sembuh dari luka? Belum, Bapak Ibu. Dia membutuhkan waktu yang lama untuk mengampuni dan bebas dari lukanya. Membutuhkan waktu yang cukup panjang, tapi bukan berarti bahwa luka itu tidak bisa dibereskan oleh Tuhan. Maka demikian juga ketika kita saat ini, Bapak Ibu, mungkin dalam pernikahan, dalam rumah tangga, dalam hubungan percintaan, satu dengan yang lain terluka, maka biarkan dan izinkan Tuhan untuk membalut luka itu dan menyembuhkan masalah luka yang ada pada pernikahan, rumah tangga, dan percintaan. Ingatlah, tidak ada yang bisa memperbaiki keluargamu, memperbaiki hidupmu, memperbaiki kesehatanmu, termasuk pendeta sekalipun. Tapi hanya Tuhanlah yang mampu membebaskan kita dari luka-luka masa lalu. Alkitab adalah firman Tuhan, di mana di dalamnya berisi contoh-contoh kisah dari tokoh-tokoh yang luar biasa, yang pernah berbuat kesalahan, namun kembali pada Tuhan. Mereka izinkan membuka hati untuk dibaharui. Maka Bapak Ibu yang terkasih, hari ini, izinkanlah Tuhan membalut lukamu yang berdarah dan mengompresnya dengan cinta Tuhan yang indah. Karena tidak ada cinta yang lebih indah selain cinta Tuhan. Dan tidak ada kehidupan yang indah di luar Kristus. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak melihat lukamu, tapi Tuhan ada dan Dia sanggup untuk menyembuhkan dan menyelesaikannya bagimu. Puji nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan Bapak Ibu dalam kehidupan kita, dalam menjalani hubungan rumah tangga, pernikahan, kisah percintaan. Biarlah semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami belajar dari firman Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan,
tabib yang ajaib yang sanggup menyembuhkan luka. Sebesar apapun luka dan goresan di hati kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau adalah tabib yang bisa menyembuhkan luka-luka kami. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menilik hati kami, menyelidiki hati kami, tetapi hanya Tuhanlah. Maka pandanglah kami ya Tuhan, pandanglah kami yang berseru, sendengkanlah telinga Tuhan, jawablah doa kami, sembuhkanlah kami dari luka ya Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami hidup bersama dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan hari ini terbukti ya Tuhan, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa hanya Engkau pribadi yang peduli memperhatikan kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa kami pun hidup sampai dengan hari ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Terpujilah Tuhan, segala kemuliaan kehormatan kami kembalikan kepada Tuhan, Allah kami yang hidup dalam Kristus Yesus. Amin.